Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di acara penyuluhan kesehatan mental pada siang hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai penyuluhan kesehatan mental ini, nggak afdol nih kalau kita itu nggak kenalan ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fudiatul Fariski, mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, di sini saya sebagai narasumber penyuluhan kesehatan mental dengan judul Peran Kesehatan Mental untuk Kesejahteraan di Masa Pandemi. Kan tadi kita sudah saling berkenalan antara satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya terlebih dahulu nih, apa sih perasaan teman-teman saat pandemi ini? Mungkin ada yang stres, ada yang bosen, ada yang udah bunek banget ya di rumah terus. Nah, emang benar banget tuh, kan pandemi COVID-19 membuat semua orang itu gelisah, takut, bahkan stres. Beberapa faktor yang membuat stres itu seperti melihat angka kasus positif virus corona, kamar rumah sakit yang penuh, hingga situasi WFH yang berkepanjangan. Nah, beberapa faktor ini tentunya berpengaruh kan buat kesehatan mental kita. Nah, apa sih kesehatan mental itu? Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu kesehatan mental? Teman-teman tadi belum tahu kan apa sih itu kesehatan mental? Nah, kesehatan mental adalah sebuah kondisi jiwa yang bercirikan kesejahteraan emosi, penyesuaian perilaku yang baik, bebas dari kecemasan dan gejala disabilitas, berkapasitas untuk membentuk hubungan yang konstruktif, juga upaya penyelesaian tuntutan dan tekanan hidup. Jadi saat pandemi saat ini ya teman-teman, kesehatan mental kita itu juga tentunya akan terganggu karena kecemasan kita itu bertambah. Nah, menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi dari kesejahteraan yang disadari oleh individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres, kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan di komunitasnya. Jadi, kesehatan mental sendiri itu kemampuan diri kita itu untuk mengelola stres. COVID-19 ini kan realitanya di masa pandemi itu ada pembatasan kan, ada pembatasan fisik seperti social distancing, terus kita itu jadi kesepian, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan pendapatan. Terus ada ketakutan karena takut mengidap penyakit diri maupun orang lain. Terus ada perubahan pola hidup, kan sekarang hidupnya jadi new normal ya, jadi memakai masker, kita itu harus membiasakan diri mencuci tangan, harus membiasakan diri memakai hand sanitizer dan sebagainya yang telah diperintahkan oleh pemerintah. Nah, kita itu juga muncul ketidakpastian, sampai kapan nih pandemi COVID-19 ini, udah bosen di rumah terus, pengen ketemu sama teman-teman, pengen kayak kita sebagai mahasiswa atau siswa ya, tentunya pengen sekolah, pengen kuliah, ketemu sama teman-teman ya, sampai kita itu jadi putus asa. Nah, otomatis kan kesehatan mental kita itu terganggu ya. Nah, masih bisa nggak sih kita itu sehat secara mental? Nah, masih bisa nggak sih kita itu sejahtera? Nah, di sini ada beberapa langkah untuk menjaga kesehatan mental kita di masa pandemi COVID-19. Langkah pertamanya itu, kita itu harus menerima kelebihan dan kekurangan di saat pandemi seperti ini ya teman-teman. Nah, kelebihannya itu kita itu menjadi banyak waktu di rumah, kita itu bisa quality time bersama keluarga, terus dana keluar rumah itu menjadi lebih sedikit ya teman-teman, kan karena kita itu jarang keluar rumah. Terus kekurangannya itu kita itu aktivitasnya itu berkurang, pendapatannya juga ikut berkurang ya, karena kan ada perusahaan yang mem-PHK beberapa karyawannya. Terus nggak bisa nongkrong bareng teman, kan biasanya kalau kita lagi banyak tugas kuliah, kita itu nongkrong di kafe misalnya nih, buat ngerjain tugas bareng teman-teman. Terus karena sedang adanya pandemi kan kita juga butuh kuota lebih banyak, karena
pembelajaran itu dialihkan menjadi daring kan. Nah, untuk berusaha tetap tenang, kita itu bisa dengan melakukan relaksasi, menarik nafas dalam-dalam untuk mengendalikan kecemasan kita. Itu langkah yang pertama, teman-teman. Langkah yang kedua, pasang tujuan baru, sehat fisik plus sehat psikis sama dengan kesehatan yang sesungguhnya. Jadi, tujuan kesehatan yang sesungguhnya itu sehat secara fisik dan sehat secara psikis. Jadi kita itu harus menjaga kesehatan kita ya teman-teman. Jangan hanya sehat fisik saja yang diperhatikan, tetapi harus sehat psikis. Yang ketiga, itu dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Nah, seperti yang telah pemerintah perintahkan kepada kita ya teman-teman. Yang pertama itu dengan memakai masker, yang kedua mencuci tangan dan memakai hand sanitizer. Terus menjaga jarak atau social distancing ya, menjaga jaraknya itu minimal 1,5 meter. Kemudian ada menghindari kerumunan dan jangan membuat kerumunan juga ya teman-teman. Nah, langkah yang keempat, dengan melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini bisa kita lakukan dengan berolahraga di sekitar rumah kita, misalnya dengan lari pagi atau lari sore, itu bisa ya teman-teman. Bisa dengan bersepeda, nah bisa dengan berjemur, berkebun dan sebagainya. Nah, ketika saat kita itu berolahraga, tubuh kita itu mengeluarkan hormon endorfin yang bermanfaat untuk meredakan stres kita teman-teman. Serta olahraga itu bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi sistem kita itu menjadi lebih kuat ya teman-teman. Selanjutnya langkah yang kelima, dengan menjalin relasi. Jadi walaupun kita itu di rumah aja, tapi kita itu mempunyai fasilitas ya, mempunyai handphone. Nah, kita itu bisa memanfaatkan sosial media kita itu untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga, kerabat, guru, dan teman-teman kita. Nah, kita itu bisa memanfaatkan sosial media kita seperti WhatsApp, Instagram, Line, dan sebagainya. Bisa video callan, atau chatan, atau telepon, ya gitu ya. Nah, itu kan berguna untuk mengurangi rasa kesepian kita. Karena saat pandemi itu kan kita itu jarang kemana-mana, di rumah terus ya gitu kan. Nah, selain itu juga mempertahankan keterikatan kita antara teman kita, saudara, ataupun guru, seperti itu. Langkah yang keenam, bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan, misalnya dengan melakukan hobi kita, misal membaca novel, menonton drakor, nggak apa-apa ya teman-teman, kan biar nggak boring kayak gitu. Tapi jangan sampai lembur untuk nonton drakor ya, harus ingat waktu juga, harus bisa membagi waktu. Selanjutnya, dengan temukan kebahagiaan, hargai sekecil apapun itu. Nah, kita itu harus menghargai kebahagiaan sekecil apapun, karena kita itu tidak tahu bahwa sekecil kebahagiaan itu sangat berpengaruh untuk hidup kita. Seperti itu teman-teman. Dan langkah yang ke-8, jika kita itu sudah menerapkan langkah-langkah yang tadi dari 1 sampai 7, itu kita ngerasa kesehatan mental kita itu masih terganggu, kita itu bisa mencari atau minta bantuan ke profesional, misalnya dengan pergi ke konselor atau ke psikolog kayak gitu ya teman-teman. Nah, kan tadi sudah ya dijelaskan cara menjaga kesehatan mental. Tadi ada berapa langkah ya teman-teman? Ada 7. Salah, ada 8 ya teman-teman. Nah, tadi teman-teman bisa menerapkan ya langkah-langkah tersebut untuk menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini.